Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang soal P3K tahun 2023 yang insya Allah sudah sesuai dengan kisi-kisi. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang kompetensi teknis, yang mana soal tersebut jika sekilas kita lihat sangat mudah sekali Bapak Ibu. Namun, dari soal tersebut banyak teman-teman yang keliru menjawabnya. Oke, kita langsung saja pada soal pertama. Namun, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video yang ada di dalam channel ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, kita bahas soal yang pertama. Bagian penutup suatu karya tulis ilmiah pada umumnya menyajikan tentang A. Rangkuman dan tindak lanjut, B. Simpulan umum, C. Rekomendasi penulis, D. Simpulan dan saran, E. Ada dua jawaban benar. Silakan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D Bapak Ibu, simpulan dan saran. Nah, untuk soal kali ini menurut saya memang mudah Bapak Ibu, karena semua tahu bahwa karya tulis ilmiah pada umumnya menyajikan tentang simpulan dan saran pada bagian penutup. Jadi untuk soal nomor 1 ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu dari jawabannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tulisan analisis konseptual terdiri dari A. Judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi. B. Judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, dan referensi. C. Judul, pendahuluan, diskusi, kesimpulan, dan referensi. D. Judul, pendahuluan, temuan, pembahasan, dan referensi. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah B Bapak Ibu. Judul, abstrak, pendahuluan, diskusi, dan referensi. Mari kita coba lihat jawaban A. Judul, abstrak, data, pembahasan, dan referensi. Ini sepertinya kurang pas sebagai tulisan analisis konseptual. Jadi yang A ini sangat lemah jawabannya. Sedangkan yang C, judul, pendahuluan, diskusi, kesimpulan, dan referensi, ini pun juga kurang pas. Jadi di sini terdapat judul, pendahuluan tanpa adanya abstrak. Kita coba lihat jawaban berikutnya, yaitu D. D. Judul, pendahuluan, ini sama seperti C, tidak ada abstrak serta referensi dan diskusinya. Maka jawaban yang paling pas di situ ada judul, abstrak, pendahuluan, ada diskusi, dan juga referensi, yaitu jawabannya yang B Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di bawah ini merupakan aspek konstruksi yang harus diperhatikan dalam menelaah soal bentuk uraian. Kecuali A. Ada kesesuaian antara materi yang ditanyakan dengan kompetensi. B. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban uraian.
C. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. D. Tabel dan grafik disajikan dengan jelas dan terbaca. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan bisa dijawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Ada kesesuaian antara materi yang ditanyakan dengan kompetensi. Jadi, kunci dari soal di situ adalah aspek konstruksi yang harus diperhatikan, kecuali. Jadi, yang tidak termasuk di situ adalah adanya kesesuaian antara materi yang ditanyakan dengan kompetensi. Itu yang tidak sesuai atau kecuali, Bapak Ibu. Sedangkan yang B menggunakan kata tanya atau perintah itu sesuai. Yang C ada petunjuk yang jelas itu pun juga sesuai. D adanya tabel atau grafik yang disajikan juga sesuai. Maka jawaban yang tidak sesuai atau kecuali adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Referensi memuat semua rujukan yang titik-titik. A. Pernah dibaca penulis. B. Perlu dibaca pembaca. C. Dimuat dalam badan tulisan. D. Diperlukan dalam pengembangan tulisan. E. Semua jawaban benar. Silakan bisa dijawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C. Dimuat dalam badan tulisan. Coba kita bahas satu persatu dari jawaban. Yang A, di sini pernah dibaca penulis. Jadi referensi tidak harus membuat rujukan yang pernah dibaca penulis. Maka jawaban A ini tidak sesuai. Sedangkan yang B, perlu dibaca pembaca. Jadi referensi tidak memuat atau semua rujukan yang perlu dibaca pembaca. Jadi yang B juga tidak sesuai. Sedangkan D diperlukan dalam pengembangan tulisan. Jadi referensi pun tidak ada rujukannya diperlukan dalam pengembangan tulisan. Jadi yang D juga tidak sesuai. Sedangkan kita lihat jawaban yang benar yaitu C. Dimuat dalam badan tulisan. Jadi referensi itu memuat semua rujukan yang ada pada badan tulisan. Maka C ini sudah sangat tepat, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Adalah proses komunikasi di mana terjadi pembagian informasi bersama untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Pernyataan tersebut termasuk komunikasi titik-titik. A. Linier. B. Kontradiktif. C. Konvergen. D. Kolektif. E. Semua jawaban benar. Silakan dijawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, Bapak Ibu, yaitu konvergen. Jadi, berdasarkan pertanyaan yang ada, itu merupakan pengertian dari komunikasi konvergen. Jadi, untuk nomor 5 ini tidak perlu saya jawab karena ini sudah merupakan jawaban yang pasti, yaitu sebuah arti atau pengertian dari konvergen. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu sistem sosial yang secara jelas mempersyaratkan kelompok orang atau geografis melakukan sesuatu inovasi merupakan A. Kegiatan pemeliharaan terbatas. B. Fasilitas fisik. C. Ukuran kewilayahan. D. Penggunaan waktu. E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan dijawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5.
Yap, jawabannya adalah C, ukuran kewilayahan. Sekarang kita coba lihat kata kunci dari soal. Di situ ada kata kelompok orang atau geografis, Bapak Ibu. Maka ketika ada kata geografis atau kelompok orang berarti itu menandakan sebuah wilayah. Maka itu kata kuncinya. Jadi kita tinggal pilih saja, yaitu adalah ukuran kewilayahan. Maka jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun, saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Alat penilaian untuk mengukur unjuk kerja seseorang dapat berupa A. Tes, B. Daftar pertanyaan, C. Lembar observasi, D. Lembar wawancara, E. Semua jawaban benar. Silahkan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah tes atau A, Bapak Ibu. Sekarang kita coba lihat, kita bahas satu persatu. Di sini pertanyaannya adalah alat penilaian untuk mengukur kinerja. Jadi untuk mengukur kinerja, kita coba lihat dari B, daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan untuk mengukur sebuah kinerja seseorang, maka kurang pas. Kita hanya bertanya atau daftarnya saja, Bapak Ibu. Maka itu kurang sesuai. Selanjutnya yang C, lembar observasi. Observasi kita hanya menanyakan juga tanpa bisa mengetahui unjuk kerja seseorang. Maka C tidak sesuai. Yang D, lembar wawancara. Lembar wawancara pun juga tidak sesuai karena di sini lembar wawancaranya saja yang ditampilkan. Maka yang paling sesuai dengan cara dites atau jawaban A, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu kegiatan yang dilakukan suatu berita kepada pihak yang lain disebut A. Telepon, B. Telegram, C. Telekomunikasi, D. Komunikasi, E. Semua jawaban benar. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah D, Bapak Ibu, yaitu komunikasi. Nah, ini adalah sebuah pengertian dari komunikasi. Jadi untuk nomor 8 ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu karena Bapak Ibu saya yakin sudah paham dari arti komunikasi. Maka kita lanjutkan saja ke soal berikutnya. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil penelitian adalah A. Menjelaskan partisipan, B. Menulis masalah yang sudah pernah dibahas, C. Memecahkan suatu penelitian menjadi beberapa artikel, D. Melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian, E. Semua jawaban benar. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah memecahkan suatu penelitian menjadi beberapa artikel. Jadi jawabannya C, Bapak Ibu. Sekarang kita coba bahas satu persatu dari jawabannya. Yang A di sini menjelaskan partisipan. Nah, ini menjelaskan seseorang yang ikut berpartisipasi, maka itu harus dimasukkan atau tidak perlu dihindari, Bapak Ibu. Jadi yang A ini masuk. Kemudian yang B
menulis masalah yang sudah pernah dibahas. Ini pun tidak perlu dihindari, bisa ditulis lagi. Jadi yang B juga masuk. Yang C, memecahkan suatu penelitian menjadi beberapa artikel. Yang C, memecahkan suatu penelitian menjadi beberapa artikel. Nah, jawabannya ini yang perlu dihindari. Jadi yang C ini yang perlu dihindari. Kemudian yang D, melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian. Jadi melaporkan keterkaitan yang dibahas dalam penelitian. Ini tidak perlu dihindari. Maka yang perlu dihindari hanya yang C ini saja Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan manfaat dari penilaian kelas kecuali A. Memberikan umpan balik bagi siswa, B. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa, C. Memberikan umpan balik bagi guru, D. Mengontrol perkembangan siswa, E. Semua jawaban benar. Silahkan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Mengontrol perkembangan siswa. Kita coba lihat. Di sini adalah manfaat dari penilaian kelas. Coba kita lihat yang A. Memberikan umpan balik bagi siswa. Nah, ini merupakan salah satu dari manfaat adanya penilaian kelas. Jadi yang A ini masuk. Kemudian B, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Nah, ini pun juga masuk karena dengan adanya penilaian kelas maka kita bisa mendiagnosis kesulitan apa yang dialami oleh siswa. Jadi yang B ini masuk. Kemudian yang C, memberikan umpan balik bagi guru. Nah, ini pun juga merupakan salah satu manfaat dari penilaian kelas. Dengan adanya penilaian kelas, kita akan tahu apa kekurangan dari kita sendiri Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Jadi yang C juga masuk. Sedangkan yang D, mengontrol perkembangan siswa. Jadi penilaian kelas tidak dapat mengontrol perkembangan siswa atau bukan manfaat dari penilaian kelas. Jadi yang D ini adalah kecuali Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah D. Oke Bapak Ibu, mungkin kali ini itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Karena channel ini hanyalah sebagai media untuk mengingatkan Bapak Ibu lagi, untuk memberi pemahaman Bapak Ibu lagi, tanpa harus ada niat untuk menggurui Bapak Ibu. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video ini seluas-luasnya agar apa yang ada di channel Tongkat Emas Edukasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan sehingga Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun 2023 ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.